Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Arradastama dengan NIM 2288230021. Saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Agung Tirtanasa. Di sini saya akan membahas dari apa yang saya baca dari buku sejarah mengenai buku revolusi dengan judul Revolusi Indonesia and the Birth of the Modern World, karya dari David Van Rijbroek. Ini ada gambar dari ada gambar dari cover buku tersebut yang dimana menurut saya sangat menarik. Bisa kita lihat. Ini di sini ada gambar perlawanan ya. Di sini David Van Rijbroek. Oke, jika sudah, kita akan membahas apa saja yang ada di bab 1 ini. Yang dimana pada bab 1 revolusi ini membuka narasi dengan gambaran situasi Indonesia yang dimana menjelang akhir PD2 dan masa pendudukan Jepang, dimana menunjukkan bagaimana pendudukan Jepang itu membuka celah baru dalam kesadaran nasional masyarakat kita. Jadi mana Jepang itu nggak hanya melemahkan dominasi dari Netherlands sendiri atau Belanda, tapi juga melakukan pembentukan struktur administratif lokal yang merekrut pegawai dari pribumi sendiri, dimana jadinya orang-orang pribumi itu memperoleh pengalaman kemerdekaan dan melalui jabatan pemerintahan sendiri. Dimana Van Rijbroek ini memisahkan kalau misalnya kekacauan akhir perang masyarakat, maksud saya perang dari Jepang di Asia Tenggara sendiri itu ada momentum ketika berbagai kelompok lokal dan pejabat dan milisi rakyat nasionalis mulai bergerak dimana konflik antara Jepang yang hampir menyerah dan kekosongan kekuasaan ini memicu perebutan kendali atas pemerintahan lokal, dimana si Van Rijbroek ini atau penulis ini menjelaskan dan menekankan bahwa kalau misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu nggak berdiri di ruang hampa yang tiba-tiba hanya menjelaskan mengenai proklamasi teman-teman. Itu hasil dari dinamika perang global, di mana kehancuran dari pasukan Jepang serta jaringan-jaringan lokal yang sudah siap buat ngambil kekuasaan, dengan menggabungkan arsip-arsip yang ada laporan lapangan dan narasi. Van Rijbroek ini menetapkan bahwa revolusi Indonesia itu bukan hanya pemberontakan yang spontan aja pada tanggal pada tanggal 17, melainkan proses yang panjang dan kompleks dari kekuasaan kolonial yang melemah dan struktur sosial yang berubah arah, yang dimana tadinya kan Jepang itu menyerah jadi di sini si rakyat itu udah nggak tahan, jadilah mereka para golongan muda ini ingin merdeka secepat mungkin, dan terjadilah tadi revolusi dari masyarakat Indonesia yang ingin merdeka ketika Jepang menyerah tanpa syarat kepada Belanda atau ke sekutu. Maksud saya sekutu. Sini kita akan membahas mengenai mana Jepang juga sejak tahun 1942 itu mengubah wajah politik dan sosial, di mana Jepang menentukan dominasi Belanda yang sekaligus membuka ruang bagi masyarakat Indonesia buat terlibat dalam pemerintahan, di mana banyak orang pribumi juga mulai dapat posisi pengalaman dan kepercayaan diri untuk mengatur urusan diri sendiri Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.